Selamat pagi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Laura Nafita Yamani. Saya dosen dari Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi terkait tentang topik aspek laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19. Adapun tujuan penyampaian materi ini adalah untuk mengetahui ya pentingnya dari pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mendiagnosis atau mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19 sehingga hasil dari pemeriksaan dapat digunakan sebagai upaya kontrol dan pengendalian dari penyebaran kasus COVID-19. Dan dalam materi ini kami juga akan menyampaikan metode-metode pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Untuk topik bahasan yang akan saya sampaikan di sini yaitu yang pertama tentang pengenalan COVID-19, kemudian struktur virus COVID-19, dan diagnosis dari COVID-19. Kemudian yang kedua kita akan masuk pada metode pemeriksaan yang digunakan untuk mendiagnosis atau mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19, yaitu dengan pemeriksaan asam nukleat atau yang dikenal dengan PCR swab test yang merupakan metode gold standard rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia. Pada materi ini juga akan kita sampaikan pemeriksaan asam nukleat dengan metode TCM, yaitu tes cepat molekuler yang juga sering digunakan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah topik pembahasan tentang pemeriksaan antibodi atau yang dikenal dengan rapid test, di mana rapid test ini tidak digunakan untuk mendiagnosis atau mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19, tapi metode ini hanya digunakan sebagai screening untuk mendapatkan kasus-kasus suspek yang terkait dengan COVID-19. Pada materi ini juga akan kami sampaikan tentang rapid test antigen. Antigen merupakan bagian aktif dari virus yang akan direspon oleh tubuh untuk memunculkan antibodi. Jadi kemunculan antibodi dan antigen ini berkorelasi dengan kehadiran atau adanya infeksi dari virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini muncul pertama kali pada akhir tahun 2019 di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Pada tanggal 31 Desember 2019 terjadi serangkaian kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, kemudian sampai menyebabkan kematian pertama pada tanggal 9 Januari 2020. Dan kasus ini tidak hanya menyebar di kota Wuhan, tetapi juga di kota-kota lain di negara Cina. Bahkan juga di negara-negara luar Cina, di Asia seperti Thailand, kemudian Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan juga lintas benua. Jadi di negara-negara Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Pada sekitar bulan Februari, Badan Kesehatan Dunia mengumumkan kondisi ini sebagai kondisi kegawat daruratan kesehatan masyarakat dan sampai akhirnya dinyatakan sebagai pandemi COVID-19. Untuk kemunculan kasus pertama kali di Indonesia dilaporkan pada tanggal 3 Maret 2020. Ini merupakan gambaran dari penyebaran kasus COVID-19 secara global dan juga yang terjadi di Indonesia. Secara global, pada update tanggal 6 November 2020 terjadi kasus konfirmasi positif sebanyak lebih dari 47 juta dengan kasus kematian lebih dari 1 juta dan tingkat kematian sekitar 2,5%. Kemudian ada sekitar 217 negara yang terdampak atau terjangkit dengan COVID-19 termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri kasus dari COVID ini sudah melampaui 3 juta, kemudian dengan kasus kematian lebih dari 400.000 dengan tingkat kematian sedikit lebih besar dari global yaitu 3,4%.
coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini termasuk dalam spesies virus Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus, di mana spesies virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 2003 di negara Cina, dan virus ini menyebabkan wabah pada tahun yang sama. Untuk spesies virus SARS-CoV dan SARS-CoV-2 ini memiliki kesamaan genetik sekitar 80-90%. Kemudian juga ditemukan virus coronavirus yang baru, yaitu spesies MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus pada tahun 2012, dan virus ini merupakan penyebab wabah yang terjadi 80% di negara-negara semenanjung Arab. Dari ketiga spesies virus ini, yaitu MERS-CoV, kemudian SARS-CoV, dan SARS-CoV-2, merupakan kelompok dari coronavirus yang menyebabkan penyakit saluran infeksi pernafasan dan bisa mengakibatkan kondisi fatal bahkan kematian. Dari penemuan virus SARS-CoV-2, maka total jumlah coronavirus yang dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit pernafasan menjadi 7, dan 3 diantaranya memiliki riwayat atau sejarah penyebab dari wabah, yaitu SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. Ini merupakan struktur utama dari coronavirus yang terdiri dari 4 protein struktural, antara lain protein nukleokapsid, protein spike, protein envelope, dan protein membran. Masing-masing protein ini mempunyai fungsi untuk alur hidup dari virus. Sebagai contoh, protein spike ini merupakan protein yang penting karena dapat memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel host. Kemudian juga protein spike memiliki bentuk seperti tonjolan. Jadi protein spike ini memberikan bentuk pada virus berupa tonjolan, di mana tonjolan ini menjadi target untuk pengembangan dari metode-metode pemeriksaan, kemudian juga menjadi target dari vaksin serta obat. Seperti yang terlihat pada slide, diketahui bahwa ke-7 coronavirus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia ini berasal dari hewan, mayoritas berasal dari kelelawar. Kemudian sampai dapat menginfeksi kepada manusia ini melalui perantara, yaitu hewan-hewan intermediate dari kelompok mamalia. Untuk virus SARS-CoV-2 sendiri, ini diduga bahwa terenggiling menjadi hewan perantara atau hewan intermediate. Untuk reminder, transmisi dari COVID-19 ini terjadi karena adanya percikan droplet yang dikeluarkan dari individu yang terinfeksi. Kemudian droplet ini dapat menginfeksi, droplet yang terdapat kontaminasi virus SARS-CoV-2 ini dapat menginfeksi ke manusia itu melalui cara langsung maupun cara tidak langsung. Cara tidak langsung ini melalui perantara benda-benda. Kemudian droplet ini juga bisa menghasilkan ukuran mikro atau ukuran kecil, sehingga mikrodroplet ini bisa menyebabkan penyebaran secara airborne. Ini adalah diagnosis klinis ya dari COVID-19. Jadi ada asimptomatik tanpa gejala, kemudian dengan simptomatik dengan gejala ringan sampai sedang, kemudian simptomatik dengan gejala berat, tetapi dapat mengalami pemulihan secara spontan. Kemudian yang terakhir adalah simptomatik dengan gejala berat karena adanya kondisi perkembangan ARDS, yaitu Acute Respiratory Distress Syndrome. Pada kondisi ini, penderita akan mengalami sesak nafas atau tidak bisa bernafas sehingga membutuhkan alat bantu nafas seperti ventilator. Dan ini adalah gambar dari gejala-gejala yang sering muncul pada penderita COVID dan memiliki frekuensi kemunculan yang berbeda-beda.
Kita masuk pada bab pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19. Di sini ada beberapa analit yang digunakan untuk pengujian dari COVID-19. Yang pertama adalah pemeriksaan RNA, yaitu untuk menguji atau mengidentifikasi adanya gen dari virus dengan menggunakan metode RT-PCR yang sering digunakan, kemudian LAM dan NGS. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan dari antigen, yaitu protein dari virus dengan metode ELISA maupun imunokromatografi. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan antibodi untuk menguji keberadaan dari IgM, IgG, IgE dengan menggunakan metode ELISA dan imunokromatografi. Dan yang keempat ini adalah pemeriksaan dari enzim-enzim yang dikeluarkan dari host ketika terinfeksi dengan COVID-19, yaitu dengan menggunakan metode kolorimetri dan flow cytometry. Dan yang terakhir adalah identifikasi atau deteksi dari biomarker yang potensial. Sebagai contoh adalah gen AC2. Gen AC2 ini menyandi reseptor dari pengikatan virus SARS-CoV-2. Jadi dari pemeriksaan biomarker ini bisa diketahui kerentanan atau keresistenan suatu individu terhadap infeksi dari SARS-CoV-2. Pada materi ini kita akan berfokus pada 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan RNA, antigen, dan antibodi. Di mana dari ketiga pemeriksaan ini itu dapat digolongkan atau dapat diklasifikasikan menjadi 2 pendekatan teknologi pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan berdasarkan atau berbasis molekular, kemudian yang kedua pemeriksaan berbasis immunoassay. Pemeriksaan berbasis molekular ini dibagi menjadi 2 sistem, yaitu closed system dan open system. Closed system maksudnya adalah dengan memanfaatkan atau menggunakan reagen khusus, sedangkan open system ini tidak memerlukan reagen khusus dalam proses pemeriksaannya. Kemudian pemeriksaan berdasarkan immunoassay ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu rapid immunokromatografi yang digunakan sebagai analisis kualitatif untuk melihat positif atau negatif. Kemudian yang metode kedua adalah ELISA, tidak hanya digunakan untuk analisis kualitatif, tetapi juga bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Ini adalah metode pemeriksaan khusus COVID-19 yang digunakan di Indonesia, targetnya dengan pendekatan molekular dan juga pendekatan serologi. Untuk pendekatan molekular ini dilakukan analisis RNA dari virus dengan menggunakan metode PCR dan TCM. Kemudian dengan pendekatan serologi yaitu untuk mendeteksi atau mengidentifikasi adanya protein antigen dan antibodi. Dari keempat metode ini, 3 metode masuk dalam klasifikasi rapid test karena memang waktu pemeriksaannya yang cukup singkat. Ini adalah uraian atau definisi dari masing-masing jenis pemeriksaan. Tes PCR atau PCR swab ini digunakan untuk mendeteksi virus dari cairan lendir, hidung, atau tenggorokan. 2 lokasi ini dipilih karena menjadi tempat virus akan menggandakan dirinya. Hasil PCR membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam dalam kondisi normal, tapi karena metode gold standard ini terbatas ketika masa pandemi, maka waktu pemeriksaannya menjadi lebih lama. Kemudian pemeriksaan PCR ini sudah ada di sekitar 161 laboratorium di Indonesia. Kemudian jenis pemeriksaan yang kedua adalah TCM atau tes cepat molekular. Adalah metode pemeriksaan memakai dahak sebagai sampel, kemudian melakukan amplifikasi asam nukleat atau RNA dari virus berbasis cartridge. Hasil dari tes ini bisa diketahui kurang dari 1 jam. Kemudian mesin pemeriksaan TCM ini sudah ada di sekitar 132 rumah sakit dan beberapa puskesmas. Untuk metode yang terakhir yaitu rapid test. Rapid test ini dibagi menjadi 2, yaitu rapid test antibody dan rapid test antigen. Rapid test antibody ini digunakan untuk mendeteksi adanya imunoglobulin atau antibody yang berupa IgM dan IgG. Dalam hal ini, seorang yang terinfeksi akan membentuk antibody yang disebut imunoglobulin yang bisa dideteksi dalam darah.
Kemudian jenis rapid test yang kedua adalah antigen, adalah tes diagnostik cepat COVID-19 yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus dari COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernafasan. Metode ini bisa dilakukan di mana saja dan hasilnya keluar antara 15 sampai 20 menit. Ini adalah perbedaan dari jenis pemeriksaan yang digunakan untuk identifikasi COVID-19. Untuk PCR dan TCM memiliki prinsip yang sama sehingga dijadikan satu dalam tabel. Kemudian dibandingkan dengan rapid test antigen dan rapid test antibody. Kita bisa melihat dari slide ini ada perbedaan antara ketiga tipe dari pemeriksaan COVID-19. Secara metode PCR-TCM ini masuk dalam pemeriksaan yang berbasis molekular, sedangkan rapid test antigen antibody ini masuk dalam pemeriksaan berbasis immunoassay. Kemudian sampel yang digunakan untuk pemeriksaan PCR, TCM, kemudian rapid test antigen ini menggunakan sampel swab. Sedangkan untuk rapid test antibody ini menggunakan sampel darah. Dan untuk penggunaan APD dalam pengambilan sampel, khusus untuk jenis PCR, TCM, dan rapid test antigen ini memerlukan hazmat. Jadi yang mengcover bagian tubuh dari kepala sampai kaki. Sedangkan untuk rapid test antibody tidak diperlukan hazmat. Kemudian untuk sarana prasarana, untuk pemeriksaan PCR, TCM, dan rapid antigen ini memerlukan pelatihan khusus dalam pengambilan sampel. Tapi khususnya untuk PCR, TCM ini juga memerlukan pelatihan khusus dalam proses pemeriksaan. Sedangkan rapid test antigen tidak diperlukan. Dan untuk rapid test antibody ini tidak memerlukan pelatihan khusus baik pengambilan sampel maupun untuk pemeriksaan. Kemudian untuk waktu pemeriksaan dari PCR, TCM ini untuk PCR memerlukan waktu sekitar 6 jam, sedangkan untuk TCM memerlukan waktu sekitar 1 jam. Untuk rapid test antigen ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit, sedangkan antibody sekitar 15 sampai 20 menit. Dan waktu pengambilan yang sesuai untuk pemeriksaan PCR atau TCM itu bisa dilakukan pada kelompok yang tanpa gejala atau asimptomatik. Kemudian juga bisa dilakukan pada kelompok individu yang terinfeksi sebelum dan sesudah munculnya gejala. Tetapi untuk rapid test antigen ini bisa dilakukan pengambilannya pada kelompok asimptomatik, kemudian juga sebelum adanya gejala dengan waktu kontak maksimal 7 hari sebelumnya. Sedangkan untuk rapid test antibody ini hanya bisa dilakukan pemeriksaan ketika seseorang itu sudah muncul gejala atau dengan asumsi bahwa terinfeksi 7 hari setelahnya. Ini adalah perjalanan dari infeksi COVID-19 di mana virus masuk pada hari ke-0, kemudian dapat melakukan proses replikasi di dalam tubuh atau perbanyakan diri dari RNA virus, kemudian juga diikuti peningkatan jumlah dari antigen. Di mana di sini bisa kita lihat bahwa RNA virus dapat dideteksi mulai dari hari 0 sampai hari ke-14 bahkan ke-21. Sedangkan antigen ini bisa diperiksa atau diidentifikasi pada hari ke-2 sampai hari ke-10. Sedangkan untuk antibody ini akan keluar atau muncul pada seseorang yang terinfeksi dengan COVID pada hari ke-7. Sehingga pemeriksaan dari antibody ini hanya bisa dilakukan setelah hari ke-7. Dan antibody yang terbentuk ini ada 2 macam. Yang pertama adalah antibody primer, yaitu disebut sebagai IgM yang muncul pertama kali, kemudian disusul dengan antibody sekunder atau IgG yang muncul setelah IgM. Dan dari grafik ini bisa kita ketahui bahwa memang PCR dan TCM ini merupakan pemeriksaan yang terbaik ya, pemeriksaan yang terbaik untuk mengidentifikasi adanya virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 pada awal infeksi. Sedangkan untuk rapid test antibody ini tidak tepat dilakukan atau digunakan untuk
awal infeksi, tetapi paling cepat memang minimal 7 hari setelah terinfeksi, atau lebih baik setelah hari ke-10, bahkan lebih baik juga bila ada gejala. Sedangkan untuk rapid test antigen ini bisa dikatakan cukup efektif dan efisien digunakan untuk pemeriksaan di awal infeksi. Nah, ini adalah prinsip kerja dari gold standard untuk pemeriksaan COVID-19 dengan menggunakan metode real-time PCR. Jadi melakukan identifikasi gen-gen dari virus SARS-CoV-2, yaitu envelope gen, kemudian nukleokapsid gen, dan RNA-dependent RNA polymerase gen. Sehingga ketika mampu mengidentifikasi adanya gen target ini, maka memang terjadi infeksi virus SARS-CoV-2. Untuk tes cepat molekuler atau TCM ini sebetulnya digunakan untuk pasien penyakit tuberkulosis pada masa sebelum pandemi. Tapi ketika masa pandemi, tes ini juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya RNA dari virus SARS-CoV-2. Sehingga dilakukan desain pada cartridge yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya virus corona atau virus SARS-CoV-2. Untuk rapid test antibody maupun antigen ini mirip dengan pemeriksaan test pack ya. Jadi visualisasi dari hasil positif itu tampak adanya garis atau strip pada test kit. Ketika hasilnya positif, maka garis itu akan muncul. Bedanya adalah interpretasinya. Ketika rapid test antibody, garis atau strip yang muncul ini adalah menggambarkan hasil identifikasi IgM dan IgG. Sedangkan untuk antigen, strip ini menggambarkan keberadaan dari virus atau antigen. Ini adalah perbedaan dari cara interpretasi dari beberapa jenis pemeriksaan PCR, kemudian rapid test antigen dan rapid test antibody, dan juga TCM. Dari tabel berikut bisa kita lihat bahwa dengan adanya hasil positif dari pemeriksaan PCR, kemudian juga hasil positif dari rapid test antigen, ini dapat dimaknai bahwa terdapat virus, kemudian virus ini masih dalam masa inkubasi dan masih belum diketahui apakah timbul gejala, dan pada kondisi ini berisiko terjadi penularan. Kemudian ketika hasil PCR positif dan IgM reaktif dan juga diikuti IgG yang non-reaktif ataupun reaktif, maka dapat dimaknai bahwa ada virus, timbul gejala, dan masuk pada fase akut. Sedangkan hasil pemeriksaan PCR positif, kemudian IgM reaktif maupun non-reaktif, dan IgG ini menjadi reaktif, maka bisa dimaknai bahwa terdapat virus dan sudah melewati masa akut dan masih menimbulkan gejala. Kemudian hasil pemeriksaan di mana PCR antigen IgM ini negatif tetapi IgG positif, maka bisa diartikan bahwa sudah pernah terjadi infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dan menuju fase penyembuhan. Dan ketika hasil semuanya negatif, baik PCR, rapid test, kemudian juga TCM, ini menggambarkan kondisi bahwa seseorang itu belum pernah terpapar atau belum memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Kemudian ketika hasil pemeriksaan hanya IgM yang positif, ini ada beberapa kemungkinan. Jadi yang pertama terjadi infeksi, tapi virusnya sudah tidak terdeteksi. Kemudian IgG juga belum muncul. Yang kedua, kemungkinannya adalah terjadi cross reaksi dengan virus dengue atau virus corona yang lain, bukan dari SARS-CoV-2. Kemudian yang ketiga, terjadi infeksi, tetapi masih ada dan kemungkinan ada false dalam pemeriksaan dari PCR. Nah, ini merupakan cara bagaimana kita bisa mencegah terjadinya infeksi dari coronavirus, yaitu dengan sering mencuci tangan, kemudian menutup mulut ketika melakukan bersin atau batuk, dan menjaga tangan tidak menyentuh barang-barang sebelum melakukan sterilisasi dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
kemudian juga menjaga jarak. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh Kemenkes, cara pencegahan penularan dari coronavirus ini kan sebetulnya 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.